Belangnya itu, asap yang menggumpal menyerupai bola dan ternyata adalah berbentuk kepala ya. Kepala, Bentuknya iya. seperti apa kira-kira? Apakah rambut gondrong, terus sorot matanya seperti apa? Ya kepala berjalan aja, Oh nggak gitu ada ya, ya kepala. jalan-jalan Iya. mengambang itu Iya. ya, gitu. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa netizen dimanapun berada, kami dari tim petualangan wisata mistis kebetulan malam ini berkesempatan untuk menemui seseorang yang ada di samping saya ini. Nah, ini ada sebuah pengalaman yang jelas. Kebetulan beliau ini berada di situs atau petilasannya Syekh Siti Jenar, tepatnya di Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Beliau di samping saya ini sudah beberapa malam itu menginap di area makam. Yang jelas ini di samping saya kanan itu ada makam yang banyak, makam umum juga, tapi di area situs ini kebetulan makam-makam leluhur di masa lalu. Ada pengalaman yang tentu saja dialami secara langsung, karena wajar karena menginap di sebuah tempat yang mistis, yang disakralkan dan dikeramatkan dan sering dikunjungi oleh para peziarah. Nah, baik, kita akan bincang-bincang mengapa beliaunya ini ada di sini, apa saja selama nginap bermalam di sini yang dialami. Baik. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Nggih, Pak Denny. Oke, Mas Heri panggilannya. Biar pemirsa tahu nama lengkap jenengan ya. Heri Sugiarto. Heri Sugiarto. Heri Sugiarto, asli Banyuwangi ya. Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Mas Heri, saya kalau nggak salah ini dan insya Allah tahun jenengan itu cukup lama ya, cukup lama. Kalau nggak salah berhubungan dengan dunia seni tentunya ya. Insya Allah, ini kebetulan saya tertarik dengan pilihan hidup dengan jari wong Banyuwangi itu ngelakoni mancing di sebuah tempat yang keramat. Tempat ini tentu tidak sembarang orang ya berani, apalagi seorang diri yang berteman dengan kuburan kan gitu kan. Pertanyaan awal, kenapa Mas Heri itu memilih tempat ini? Apakah ada bisikan atau petunjuk atau bagaimana? Ya, yang jelas jujur aja hanya ngikuti kata hati. Sepertinya kayaknya saya harus terseret di sini. Saya harus bertempat tinggal di sini dulu. Jadi dengan berbagai macam alasan, hanya satu pilihan saya memang harus di sini gitu, Pak Denny. Oh gitu. Sejak kapan Mas Heri mancing di sini?
Kalau nggak salah kurang lebih sudah lebih 2 bulan lebih 2 bulan lebih di ini. sini ya. Ya, Seorang diri berarti ya. seorang diri. Oke, seorang diri di tempat yang keramat yang ditemani oleh makam-makam tentunya ya, atau Iya, makam-makam. Walaupun di sini dikenal sebagai situsnya leluhur kita yaitu Syekh Siti Jenar ya. Eh, ada pertanyaan begini, kebanyakan orang mendengar saja, mendengar, apalagi melihat itu aja istilah kuburan itu takut gitu. Nah, iya. Mas Heri bukan hanya mendengar atau melihat, tapi justru bertempat tinggal di kuburan ini. Kira-kira ada nggak rasa takut tuh, Mas Heri? Ya, Awal gitu gimana? kalau awal ya terasa awal ya, kalau memang kita sudah niat itu rasanya takut ya sebenarnya udah dihilangkan sudah. Karena kita sudah pas ingin bertempat tinggal di sini dan kita harus kan kita sudah tahu di sini ini makam gitu. Hmm, Jadi makam serta makam umum serta petilasan, dan di sini ya memang aura-aura mistisnya sangat besar sekali. hmm, hmm. Jadi kalau untuk itu ya kita memang harus siap. Kita ngomong takut ya nggak boleh takut gitu. Gitu ya. Iya, Artinya urat rasa takut sudah putus, sudah hilang ya. insya Allah gitu. Gitu, oke. Pemirsa, ini pengakuan jujur dari seorang yang sedang menjalani yang jelas apa penghantar kata hati. Mas Heri, selama di sini kurang lebih 2 bulan ya tadi disebutkan. Kahanan di sini terutama ini kan berhubungan dengan makam-makam ya, Iya, baik makam dari leluhur kita di masa lalu, juga sebelahnya itu makam-makam umum. Nah, pertanyaannya begini, tentu tidak mungkin ya, tidak mungkin eh, orang lewat aja mengalami sesuatu, semacam penampakan dan lain sebagainya. Apalagi bertempat tinggal di tempat sesunyi, sehening, dan boleh orang lain mengatakan ini dalam tanda kutip sunut gitu kan. Nah, iya. kira-kira dengan melihat kahanan yang ada di sini, ada nggak pengalaman yang mungkin tak terduga yang berhubungan dengan dunia mistis itu? Ya ada, ya, sering lah bisa dikatakan sering. Hmm, Ya seperti penampakan-penampakan, mungkin dari salah satu mereka ingin memperkenalkan diri, hmm, atau di sini juga yang positif juga ada. Gitu. Mungkin hmm, dari leluhur-leluhur yang bertempat tinggal di sini, hmm, dia juga baik. Ada juga yang negatif, juga hmm. pernah menampakkan diri, sering kok menampakkan diri di sini. Jadi macam-macam gitu. Oke, oke. Penampakan ada yang berenergi positif dan negatif. Boleh Ya, digambarkan yang negatif itu seperti apa yang nampak itu? ya seperti kemarin, ya negatif itu ya kayak kemarin itu apa? Seperti bola tapi ternyata kepala gitu. Hmm, Kepala berjalan sendiri mulai hmm. dari tembok yang sebelah sini merupakan seperti Asap. asap Hmm. menggumpal menjadi kepala, dia berjalan ke barat, Maksudnya berterbang ya? terbang Nah, jalan ke barat, habis itu ke utara, hmm, tak ikutin terus. hmm, Nah, kebetulan itu ada sama adik saya kak yang tahu gitu. hmm, Terus tak ikutin terus hilang gitu. hmm. Terus yang sering itu ya ini mbaknya, mbak yang Oh ya, perempuan perempuan itu itu ya cantik ya, gitu ya. ada yang cantik, Nah, ada yang ya kayak gitu. Terus ada oke. juga si Mbah Yai mungkin, Hmm. ada itu yang Yang positif, berjubah itu ya. ya berjubah itu. Hmm, Ya tergantung lah niat kita, yang penting satu, kita jangan takabur. begitu ya. Iya, Oke, Mas Heri tadi disebutkan untuk lebih gamblangnya itu asap yang menggumpal menyerupai bola dan ternyata adalah berbentuk kepala ya. kepala Bentuknya ya. seperti apa kira-kira? Apakah rambut gondrong
terus sorot matanya seperti apa? Ya kepala berjalan aja, enggak Begitu ada ya, ya. jalan-jalan Iya. mengambang itu ya, Iya. gitu. Kalau wujud perempuan-perempuan itu, Ya seperti itu dah, Mbak Kunti. Mbak Kuntilanak, Iya. gitu. Sempat mendekat nggak atau hanya sekedar dia menampakkan diri atau Ya bagaimana? sering, kalau dia mendekat sering, juga Hmm. sering ikut duduk juga ke sini juga Begitu. sering. Ya maunya dia itu ikutan main gitu. Butuh teman bermain ya. Kenal ya, cuman dia kan kalau yang wajahnya kurang bagus, dia mungkin merasa malu mau menampakkan diri, tapi yang jelas Menjauh. dia ingin kenal juga dengan sosok-sosok yang baru datang ke sini juga. Terkadang Perkenalan ya. terkadang dengan cara mengenalin diri lewat suara-suaranya saja gitu. Itu berarti pengertian mengenalkan diri itu ingin bersahabat berarti ya? Ya bisa jadi seperti itu, karena memang dia mungkin merasa ada sebelum meninggalnya mungkin seperti Penasaran ya? ada rasa resah gitu. Oh iya, berarti Kelihatannya. nggak tenang ya. Ya seperti Kalau Mbak Kunti atau Kuntilanak itu kan Mas Heri biasanya di sini ya, biasanya. iya. Duduk di sini atau bagaimana? Kalau tempatnya ada di situ, Pak. Oh yang Iya. dekat itu apa namanya? Gazebo itu ya. di Gazebo, situ. terus yang agak ke utara lagi Beringin itu berarti. Iya, tapi yang sering di situ kok. Tiap Duduk di malam situ berdiri, ya, begitu berdiri ya. di situ, jalan ke situ, terus jalan ke sini. Gitu. Apa yang pernah nggak ada semacam komunikasi batin yang ingin disampaikan kepada Mas Heri mungkin? Apa cukup dengan senyum atau bagaimana itu? Iya, kalau seperti itu mungkin dia masih belum bisa menjawab gitu. Oh, Yang gitu jelas ya. seperti itu. Intinya dia juga ingin kenal, bermain juga di sini gitu. Seperti layaknya orang-orang biasa. Cuman dia kalau dilihat, kalau ditunjukkan memang terasa orang-orang yang resah. Kasihan juga dia. Kasihan juga sebenarnya. Biasanya tuh Mbak Kunti atau Sundul Bolong itu kan biasanya diawali ketika sebelum meninggal atau dengan cara meninggalnya yang tidak wajar. Biasanya kan begitu ya umumnya. Ya mungkin. Ada nggak mungkin keluhan ke Mas Heri mungkin? Untuk sementara masih belum pernah ngomong. Belum pernah ngomong. Mungkin paling ya hanya menampakkan diri gitu aja ya. Gabung, katakan ya sebentar, habis itu lari lagi, ya kayak gitulah. Tapi kan biasanya dia itu kan depis di sana kan biasanya. Iya, kalau tempatnya dia menyendiri gitu kan ya. Iya. Dia dalam keadaan ketika depis atau menyendiri itu pernah nggak melambaikan tangan memanggil Mas Heri untuk menemani atau bagaimana? Ya sebenarnya kayak gitu. Gitu ya. Iya. Ya cuman saya sendiri nggak ngerespek gitu loh. Iya. Terus apa lagi selain tadi Sundul Bolong, Kuntilanak, terus sosok laki-laki berjubah, mungkin ada lagi penampakan lain? Ya banyak Pak, nggak bisa disebutkan satu persatu. Mulai dari seperti hewan, bukan hanya kayak gitu. Banyak. Jadi kita sebutkan satu persatu, mungkin banyak sekali ya. Oke. Mas Heri, di sana itu kan apa dulu. Iya. Ini kan kalau bahasa kita itu dulu disebut namanya gutekan atau pondok-pondok tempat ngaji. Iya. Terus banyak santriwan santriwati yang jelas. Iya. Apakah ketika dalam malam tertentu juga menampakkan diri, Mas Heri? Sering sih, kalau ada orang-orang ngaji itu juga ada itu suara-suara itu ada sering. Tapi seketika itu ada, seketika itu kadang-kadang menghilang langsung gitu. Kayak gitu. Aktivitas apa yang biasanya beliau lakukan di tempat ini? Maksudnya di alam sana maksudnya, yang sering menampakkan diri. Karena kan terbukanya alam gaib itu dalam 3 kesempatan ya. Pertama duhur biasanya ya. Iya. Terus samarwulo atau sore senja hari, kemudian jam 00. Di antara 3 tahap pintu gerbang terbuka ini mana yang sering nampak ini? Ya biasanya mereka itu keluarnya ya di jam 00 itu. Jam 00. Jam 00 itu, setelah jam 00 mereka seperti keluar dari kandangnya. Rame-rame. Ya, rame-rame biar gitu. Jadi bersamaan gitu.
Jadi di sini tampaknya malam-malam jam 0 itu ramai ya. Rame banget, rame ya, kawanan-kawanan seperti Itu itu. ramai suara atau ramai perwujudan atau penampakannya itu? Ya kalau memang bisa melihat itu ya jelas ya rame, nampak rame semuanya gitu. Perwujudan atau Iya, penampakannya. iya. Kalau Mas Heri sendiri melihatnya, melihat penampakan atau hanya mendengar suaranya? Suara penampakan juga gitu. Begitu ya. Iya. Biasanya ya kebiasaannya beliau-beliau di alam sana itu ketika tadi kan bahasa zaman kayak dibuka diumbar gitu ya. Iya. Itu kan biasanya melihat pendatang baru atau orang yang belum baru kelihatan yang belum dikenal biasanya kan suka-suka mendekat dan mengenalkan diri. Kalau ke Mas Heri gimana? Ya kebetulan untuk saya memang untuk dulu saya enggak pernah nginep di sini. Jadi kalau untuk yang dulu-dulu itu saya sering ke sini. Sebelum ini Nah, dibangun ya. iya, saya sering ke sini cuman kan nggak nginep di sini, dan untuk sekarang mungkin saya punya Keyakinan keyakinan sendiri, punya hajat sendiri, saya harus di sini gitu. Nah, itu baru kelihatan gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain mungkin Mas Heri yang belum sempat disampaikan atau masih lupa mungkin. Nah, sebenarnya enggak boleh dibahas semuanya Ya katanya. oke, inti-intinya aja. Iya, sebenarnya nggak boleh. Yang jelas di sini intinya Hmm, monggo berbuat yang baik-baik saja. hmm. Jangan berusaha istilahnya merusak yang ada di dalam sini, Kahanan di sini kahanan di terutama. sini, terutama mau ngambil barang inilah, itulah. Hmm, Janganlah. Jadi saya ingatkan, jangan hmm. kalau memang kepingin tidak terjadi apa-apa gitu aja. Oh gitu, Iya, pesannya itu pesannya ya. seperti itu. Jadi sekaligus ini mewanti-wanti siapapun yang datang ke situs atau petilasan Seksi Senar ini berarti ya. Jadi, monggo dijaga bersama-sama lah. Jadi Hmm, di sini apa adanya barang yang di sini ya mungkin ini buat jaga yang di sini, bukan untuk dirusak gitu. Bukan untuk dirusak atau diambil gitu. Oke, Mas Heri, situs Seksi Senar ini pertama kali ditemukan tuh tahun 2005. Iya. 2006 baru dimulai pembangunannya ya. Mas Heri sendiri tadi disebutkan dulu itu pengertiannya apakah sebelum tahun 2005 atau 2006? Karena sebelum tahun itu pertama ditemukan ini kan masih banyak alang-alang di sini. Iya, masih kebetulan masih ada pondok di utara itu. Oh gitu. Iya, masih ada. Jadi sebelum tahun 2005 Mas Heri udah sering ke sini ya? Sering ke sini. Kenapa? Apa memang ada panggilan atau energi yang terkirim untuk datang atau bagaimana itu? Ya mungkin energi, bisa dikatakan energi seperti itu. Tuntun leluhur Iya, berarti ya. iya. Sering lah ke sini. Nyepi sendirian di sini sering juga. Kadang siang, kadang juga malam, nggak ada orang gitu Pak. Oke. Mungkin masih ada lagi Mas Heri? Eh, Atau diceritakan di tempat lain dengan pengalaman yang lain? untuk sementara itu aja sudah. Oke, tadi katanya nggak boleh semua Iya. Nah, itu baiklah pemirsa, itu tadi alasan mengapa Mas Heri ini memilih tempat ini sebagai pilihan untuk menentukan sebuah perjalanan spiritual. Dan di Belani untuk nginep di sini sudah 2 bulan lamanya dari sini seorang diri. Yang kemudian ada juga yang menyusul ya teman yang lainnya. kadang-kadang aja. Oke, ini mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ternyata para penghuni di alam sana itu juga butuh penghormatan, butuh diajeni gitu kan. Iya. Intinya tidak saling mengganggu. Betapa pentingnya kita menjaga saling antar kehidupan itu merasa nyaman dan tidak terganggu. Karena bagaimanapun leluhur kita di masa lalu itu setelah menitipkan sebuah pesan tentang tatanan peradaban untuk kita semua. Kahanan di sini salah satu contohnya. Karena dalam saat-saat tertentu tempat ini yang dulu digunakan tempat ngaji kan gitu kan, seringkali menampakkan diri. Selain juga ada penghuni-penghuni lain seperti yang disebutkan Mas Heri tadi, ada Mbak Kunti kan gitu kan, ada Mbak Bolong juga kan gitu. Nah, saya kebetulan memilih memang malam hari ke sini karena nuansanya ada sensasi tersendiri, sekaligus Mas Heri ini biar terbawa
pada suasana sehingga cerita apa adanya tanpa ditutupi walaupun hal-hal tertentu tidak boleh untuk disampaikan ke publik gitu ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kita menghormati semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ari, terima kasih. Ya. Oke.